Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Paskalia Aprilia Barus dengan NIM 250105002. Saya merupakan mahasiswa aktif semester 1 program studi Pendidikan Fisika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dari Universitas Nusa Cendana. Di video kali ini saya akan menjelaskan proses pengerjaan secara rinci atau step by step dari soal ujian akhir semester mata kuliah Kalkulus 1. Selamat menyaksikan. Baik, yang pertama soal nomor 1 adalah carilah turunan dari fungsi-fungsi berikut. Fungsi yang pertama adalah 4x pangkat 6 dikurang 3x pangkat 5 dikurang 10x pangkat 2 ditambah 5x ditambah 6. Nah, kita sebut saja fungsi ini merupakan fungsi dari fx. Berarti fx sama dengan 4x pangkat 6 dikurang 3x pangkat 5 dikurang 10x pangkat 2 ditambah 5x ditambah 6. Nah, kita mencari turunan berarti f aksen x sama dengan 4 dikali dengan 6. 6 ini merupakan pangkat dari 4x. 6 berarti 4 kali 6x. 6 dikurang 1 pangkatnya dikurang 1 dikurang 3 kali 5x. 5 kurang 1 dikurang 10 kali 2 x. 2 kurang 1 ditambah 5 dikali 1. 1 ini dari mana? Karena 5x pangkat 1. Berarti 5 dikali 1 dikali x. 1 kurang 1 ditambah 0. 0 ini dari mana? Turunan dari konstanta itu 0. 4 kali 6 sama dengan 24x pangkat 5 dikurang 15x pangkat 4 dikurang 20x ditambah 5. Ini hasil akhirnya. Lalu turunan dari fungsi yang kedua dari 3x kuadrat kurang 5 dikali dengan 2x pangkat 4 kurang x. Oke, ini merupakan fungsi perkalian. Berarti untuk mencari kita menggunakan aturan perkalian. Kita sebut saja ini sebagai fungsi hx. Jadi hx kan sama dengan fx dikali dengan gx. Berarti untuk mencari turunan dari fungsi ini berarti h aksen x sama dengan fx dikali dengan turunan dari gx ditambah turunan dari fx f aksen x dikali dengan gx. Berarti h aksen x kita masukkan fungsinya fx kan sama dengan 3x kuadrat kurang 5 dikali turunan dari gx itu sama dengan 8x kurang 1 ditambah turunan dari fx ini merupakan adalah 6x lalu dikali dengan fungsi dari gx itu kan sama dengan 2x pangkat 4 dikurang x. Nah, habis itu kita langsung kali masuk saja, berarti 3x pangkat 2 dikali 8x kan sama dengan 24x pangkat 3. 3x kuadrat dikali dengan min 1 itu sama dengan min 3x kuadrat. Lalu min 5 dikali dengan 8x itu sama dengan min 40x. Min 5 dikali min 1 sama dengan positif 5. Ditambah ini juga dikali masuk, berarti 6x dikali dengan 2x pangkat 4 itu sama dengan 12x pangkat 5 dikurang 6x kali x itu kan sama dengan 6x kuadrat. Nah, di sini pangkat yang tertinggi adalah pangkat 5, berarti yang pangkat tertinggi kita majukan ke depan sini, berarti 12x pangkat 5 ditambah dengan 24x pangkat 3. Nah, min 3x kuadrat dikurang dengan min 6x kuadrat itu kan sama dengan min 9x kuadrat dikurang 40x ditambah 5. Ini hasil akhir. Lalu fungsi yang ketiga, C, mencari turunan dari fungsi 5x kuadrat ditambah 2x ditambah 5 dikali dengan x kuadrat ditambah 2x kurang 3 pangkat min 1. Nah, fungsi ini kita bisa tulis menjadi, kita sebut saja ini merupakan fungsi dari hx sama dengan
5x kuadrat tambah 2x tambah 5 per x kuadrat tambah 2x kurang 3. Untuk mencari turunan dari fungsi ini kita menggunakan aturan pembagian, di mana h aksen x atau turunan dari fungsi ini tuh sama dengan ini kan sama dengan fx, ini sama dengan gx. Oke, turunannya itu kita bisa menggunakan rumus f aksen x dikali dengan gx kurang fx dikali dengan g aksen x lalu dibagi dengan gx dikuadratkan. Nah, kita bisa masukkan fungsinya f aksen x berarti turunan dari 5x kuadrat ditambah 2x ditambah 5. Turunannya itu kan sama dengan, kita garis bagi dulu supaya lurus, berarti turunan dari 5x kuadrat tambah 2x tambah 5 itu kan sama dengan 10x ditambah 2 kali gx kan sama dengan x pangkat 2 ditambah 2x kurang 3 lalu dikurang fx kan nilai dari fx kan sama dengan 5x kuadrat tambah 2x tambah 5 lalu dikali dengan turunan dari gx, turunan dari x kuadrat tambah 2x kurang 3. Turunannya itu sama dengan 2x tambah 2. Lalu gx nya dikuadratkan berarti x kuadrat tambah 2x kurang 3 dikuadratkan. Nah, sampai sini kita bisa kali masuk 10x kali x pangkat 2 itu kan sama dengan, garis tengah dulu, 10x kali x pangkat 2 itu kan sama dengan 10x pangkat 3. 10x dikali 2x 10x kali 2x itu kan sama dengan 20x pangkat 2. 10x dikali dengan min 3 itu kan sama dengan min 30. Lalu tambah 2 dikali x pangkat 2 itu kan sama dengan 2x pangkat 2. 2 dikali 2x sama dengan 4x. 2 dikali min 3 sama dengan min 6. Lalu dikurangi dengan 5x kuadrat dikali dengan 2x sama dengan 10x pangkat 3. 5x kuadrat dikali dengan 2 itu sama dengan 10x pangkat 2. 2x dikali dengan 2x itu sama dengan 4x kuadrat. 2x dikali 2 itu sama dengan 4x. 5 dikali 2x sama dengan 10x. 5 dikali 2 sama dengan 10. X kuadrat tambah 2x kurang 3 dikuadratkan. Nah, 10x pangkat 3 dikurang 10x pangkat 3 kan sama dengan 0, berarti dicoret saja. Tinggal 20x kuadrat, kita menulis kembali, kita garis tengah dulu. Kita urutkan dari pangkat yang terbesar, berarti 20x pangkat 2 ditambah dengan 2x pangkat 2 ditambah dengan 10x pangkat 2 ditambah dengan 4x pangkat 2 lalu tambah 4x tambah 4x ini min 30x kurang 30x ditambah 10x dikurang 6 ditambah 10. Oke. X kuadrat tambah 2x kurang 3 dikuadratkan. Ini berarti 20x ditambah 2x tambah 10x tambah 4x itu sama dengan 22 ditambah dengan 10 36x 36x pangkat 2 ditambah dengan ini 8x dikurang 30x kan sama dengan
min 24x min 24x berarti ditambah 10x kan 4x tambah 4x kan 8x dikurang 30x sama dengan 22x min 22x ditambah 10x sama dengan min 12x ditambah 4 x kuadrat tambah 2x kurang 3 dikuadratkan. Ini hasil akhirnya. Lalu turunan yang keempat, D. Turunan dari 3 sin x dikurang 2 cos x. Kita sebut saja ini merupakan fungsi dari fx. Berarti kita tulis kembali fx sama dengan 3 sin x kurang 2 cos x. Berarti f aksen x itu sama dengan turunan dari sin kan cos. Berarti ini merupakan 3, ini menjadi 3 cos x dikurang turunan dari cos kan min sin x. Berarti min 2 dikali dengan min sin x. Ini berarti sama dengan 3 cos x min 2 dikali dengan min sin x sama dengan tambah 2 sin x. Oke. Yang berikut adalah mencari turunan dari fungsi yang kelima, x kuadrat dikurang x ditambah 1 pangkat min 7. Nah, kita sebut saja ini sebagai fungsi y. Berarti y kan sama dengan x kuadrat, kita tulis kembali, kurang x tambah 1 pangkat min 7. Nah, yang dalam kurung ini kita bisa tulis menjadi, yang dalam kurung ini merupakan u. Berarti u y sama dengan u pangkat min 7. Yang kita cari adalah dy per dx. dy per dx itu sama dengan dy per du dikali dengan du per dx. Nah, dy per du sama dengan berarti turunan dari fungsi ini. Berarti min 7 dikali u min 7 kurang 1 sama dengan min 7 u pangkat min 8. Lalu u sama dengan x kuadrat dikurang x ditambah 1. Berarti du per dx turunan u terhadap x sama dengan 2x kurang 1. Berarti kita bisa tulis hasilnya menjadi dy per du dx sama dengan dy per du nilainya sama dengan min 7 u pangkat min 8 dikali dengan du per dx kan sama dengan 2x kurang 1. Berarti kita masukkan fungsi u pada ini, berarti min 7 dikali dengan u kan sama dengan x kuadrat dikurang x ditambah 1 dipangkatkan dengan min 8 dikali dengan 2x kurang 1. Atau hasilnya menjadi x kuadrat kurang x tambah 1 pangkat min 8, 2x dikali dengan min 7 sama dengan min 14x ditambah 7. Ini hasilnya. Lalu soal yang kedua adalah hitunglah antiturunan atau integral dari fungsi berikut. Fungsi yang pertama adalah integral dari 3x pangkat 2 ditambah 4x dx. Nah, integral dari ini menjadi 3 dikali dengan x, pangkatnya dijumlahkan ya, dijumlah ditambah 1. Berarti 2 tambah 1 per 2 tambah 1 tambah 4 dikalikan yang diintegralkan x, berarti x 1 tambah 1 per 1 tambah 1 ditambah konstanta. Berarti 3 per 3x pangkat 3 ditambah 4 kali x per 2 pangkat 2 ditambah c. Ini sama dengan 3 bagi 3 kan 1, berarti hasil akhirnya x pangkat 3
ditambah x 4 bagi 2 kan sama dengan 2, berarti 2x kuadrat ditambah c. Nah, ini fungsi yang kedua adalah integral dari u 3u pangkat 3 per 2 dikurang 3u ditambah 14 terhadap u. Oke. Ini turunannya u di pangkat 3 per 2 tambah 1 per 3 per 2 tambah 1 dikurang 3 kali u 1 tambah 1 per 1 tambah 1 ditambah 14 kali u pangkat 0 tambah c. U pangkat 0 ini kan sama dengan 1, berarti 14 kali 1 kan sama dengan 14. Berarti ini menjadi u 3 per 2 ditambah 1 itu 3 per 2 ditambah 1 itu sama dengan 5 per 2. Berarti 5 per 2 dikurang 3 kali u pangkat 2 per 2 ditambah 14 dikali u 0 tambah 1 0 tambah 1 tambah c. Ini kan sama dengan 2 per 5 u 5 per 2 dikurang 3 per 2 u pangkat 2 ditambah 14 u tambah c. Ini hasil akhirnya. Lalu fungsi yang ketiga itu turunan dari x pangkat 3 tambah 6x pangkat 5 kali dengan 6x kuadrat tambah 12 terhadap dx. Oke. Yang pertama, kita sebut saja fungsi ini sebagai fungsi u. Berarti u sama dengan x pangkat 3 ditambah 6x. Nah, turunan dari u atau du itu sama dengan 3x pangkat 2 ditambah dengan 6. Nah, bentuk integralnya itu akan menjadi, bentuk akhir integralnya itu akan menjadi 2 integral dari u pangkat 5. Nah, begini. Berarti 2 ini dapat dari mana? Dapat dari 3x ini merupakan angka jika dikalikan dengan ini akan menghasilkan fungsi ini. Berarti 2 dikali dengan 3x pangkat 2 tambah 6. 2 dikali 3x pangkat 2 kan sama dengan 6x pangkat 2. 2 dikali 6 itu sama dengan 12. Berarti kita mendapatkan angka ini tuh dari angka yang jika dikalikan dengan turunan dari fungsi u ini menghasilkan fungsi dari ini. Oke. Berarti kita bisa masukkan saja 2 integral dari u-nya kan sama dengan x pangkat 3 tambah 6x pangkat 5. Berarti 2 dikali dengan x pangkat 3 tambah 6x 5 tambah 1 per 5 tambah 1 itu sama dengan 2 per 6 x pangkat 3 tambah 6x 5 tambah 1 sama dengan 6. Berarti ini kan kita bisa sederhanakan menjadi 1 per 3 pangkat x pangkat 2 tambah 6x dipangkatkan 6. Lalu fungsi yang keempat D itu mencari integral dari x kuadrat kali akar dari x pangkat 3 ditambah 2x pangkat 2 terhadap x. Oke. Kita bisa mencari integral ini menggunakan cara dari soal yang sebelumnya. Berarti ini kan sama dengan integral dari x pangkat 2 x pangkat 3 tambah 2x kuadrat dipangkatkan setengah. Lalu berarti di sini u-nya itu sama dengan
X pangkat 3 ditambah 2X kuadrat. Nah, di U-nya sama dengan turunan dari U-nya itu sama dengan 3X pangkat 2 ditambah 4X. Nah, kan kita mencari integralnya, berarti bentuk integralnya nanti itu sama dengan 1/3 dikali dengan U pangkat 1/2. Nah, 1/3 ini didapat dari mana? Didapat dari, ini merupakan angka yang jika dikalikan dengan fungsi ini menghasilkan ini. Oke, berarti 1/3 integral U 1 pangkat 1/2, berarti 1/3 integral dari U, berarti U-nya kan sama dengan U 1/2 tambah 1/1/2 tambah 1. Oke, berarti ini sama dengan 1/3 dikali dengan U pangkat 3/2 per 3/2. Ini menjadi 2 kali 2/3 dikali 1/3 U 3/2. Berarti ini kan sama dengan 2/9 dikali, kita masukkan nilai U-nya kan sama dengan X pangkat 3 ditambah 2X pangkatnya kan sama dengan 3/2, berarti dipangkatkan 3/2. Oke. Lalu fungsi yang terakhir itu adalah turunan dari X pangkat 3 tambah X dikali dengan akar dari X pangkat 4 ditambah 2X kuadrat terhadap X. Oke, kita bisa tulis ini menjadi integral dari X pangkat 3 tambah X dikali dengan bentuk akar ini kita bisa ubah menjadi X pangkat 4 tambah 2X kuadrat. 2X kuadrat menjadi, nah, dipangkatkan setengah. Nah, U-nya itu sama dengan ini, berarti U sama dengan X pangkat 4 tambah 2X kuadrat. Nah, DU atau turunan dari U ini itu sama dengan 3X pangkat 4X pangkat 3 ditambah 4X. Oke. Bentuk integralnya nanti itu sama dengan 1/4 integral dari U pangkat 1/2. Nah, 1/4 ini didapat dari mana? Didapat dari, karena angka ini merupakan angka yang jika dikalikan dengan fungsi ini menghasilkan fungsi awal ini. Oke, kan 1/4 dibagi dengan 1/4 dikali 4 kan sama dengan X pangkat 3, berarti 1/4 dikali dengan 4X kan sama dengan X. Lalu kita langsung masukkan saja ke rumus ini, berarti 1/4 dikali dengan integral U 1/2 ditambah 1/1/2 tambah 1. Nah, ini menjadi 1/4 integral dari U pangkat 3/2, karena 1/2 tambah 1 itu sama dengan 3/2. Jangan lupa 1/2 tambah 1 itu sama dengan 3/2. Nah, ini berarti sama dengan 1/4 dikali dengan 2/3 dikali dengan U dipangkatkan dengan 3/2. Berarti ini itu sama dengan 2/12 dikali dengan U. Kita masukkan saja nilai U-nya, berarti nilai U-nya itu sama dengan X pangkat 4 ditambah 2X kuadrat dipangkatkan 3/2. Kita bisa sederhanakan bilangan fungsi ini menjadi 1/6 dikali dengan X pangkat 4 ditambah 2X pangkat 2. Nah, jangan lupa ditambah dengan konstanta, berarti ditambah C, ini juga tambah C, ini juga tambah C, tambah C,
bukan ini tambah C, ini tambah C, tambah C. Begitu juga pada nomor fungsi dari soal sebelumnya, yaitu ini tadi lupa ditambah dengan konstanta, ini tambah konstanta, ini tambah konstanta. Nah, ini juga ditambah dengan konstanta, tambah konstanta, tambah konstanta, dan tambah konstanta.